Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan yang sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian subuh penuh berkah Masjid Raudhatul Jannah. Semuanya dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas curahan nikmat dan rahmatnya kita sekarang berada di rumah Allah. Mudah-mudahan kita adalah golongan hamba-hamba Allah yang sedikit, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hambaku yang benar-benar bersyukur. Maka kitalah golongan yang sedikit yang ada di masjid ini. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah bersolawat. Selama ini yang kita dengar, kita ketahui, ya, baik kita membaca sendiri atau mendengar dari ustadz, bahwa Allah itu bersolawat kepada Nabi. Betul nggih? Ayatnya sering didengar nggih? Surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Inna Allaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna, bersolawat kepada Nabi. Kok pakai kata-kata yusalluna? Yusalluna kan untuk jamak itu. Karena di situ Allah gabung di Allah dan malaikat itu sama-sama bersolawat kepada Nabi. Hadirin, apa maksud daripada bersolawat itu? Allah bersolawat, malaikat bersolawat, itu. Nggih. Allah bersolawat itu maksudnya Allah mencurahkan rahmatnya. Loh. Nah, rahmat ini kan berlaku umum, Mas Ian. Di samping Allah mencurahkan rahmatnya, Allah membimbing, Allah memuliakan, Allah mencintai. Wis pokoknya sing apik-apik niku. Allah memuji. Memuji lho, Bang. Ya Allah memuji. Sampai Allah sendiri kan juga secara khusus itu memuji Nabi Muhammad. Memuji tentang apanya? Akhlaknya. Bagian daripada sholawat itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau benar-benar berada dalam apa? Bingkai akhlak yang agung. Nah, maka Allah bersolawat itu, Allah mencurahkan rahmat, Allah dekat, Allah memuliakan, Allah membimbing, dan seterusnya itu. Diikuti oleh malaikat. Nah, kalau malaikat bersolawat bagaimana? Malaikat berdoa, memohon kepada Allah supaya solawat itu juga senantiasa terus-menerus dicurahkan kepadanya. Nah, itu lalu apakah hanya berlaku untuk Nabi Muhammad? Jamaah, ngantuk nggih? Sing hati-hati sing mojok-mojok sendepel iki biasa ngurus moro-moro slep ngono.
Tapi ya gak apa-apa, barokah ya kan tetep. Timangane ngantuk ndok omahe. Nah, disinilah saya urai, ya. Kapan ternyata sesungguhnya Allah bersolawat itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi untuk orang-orang pilihan tertentu yang Allah bersolawat kepadanya, malaikat bersolawat kepadanya, Nabi pun bersolawat kepadanya. Artinya tadi itu Allah memuliakan, Allah mencurahkan rahmatnya, Allah dekat, Allah cinta, Allah membimbing, Allah memuji, dan seterusnya. Nah, siapa di antaranya itu selain Nabi Muhammad itu? Maka kajian di Raudhatul Jannah ini ingin menjawab itu di antaranya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat sholawat itu. Amin Allahumma amin. Di surat Al-Ahzab ayat 42-43, monggo saged dipun ecek, apa saged dipun ecek, ditingali. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahul azim. Enak Pak bacaannya Pak. Gak nyanyi imam memang. Ya itu enak karena juga jenengan diberi apa? Diberi kemampuan telinga untuk bisa mendengar, dan itu juga hubungannya dengan hati. Kalau orang hatinya itu ndak nyambung, ya krungu macaan Quran ya kayak setan, kepanasan gitu nggih. Nih jenengan adem nggih, adem. Surat Al-Ahzab ayat 42-43. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, he wong sing padha iman kabeh, uzkurullaha, dzikira sira kabeh. Dijawabne titik gak apa-apa nggih. Dikai Jawa-Jawa titik mboten napa-napa nggih. Jenengan lak Jawa sih? Madura. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing padha iman kabeh, uzkurullaha, padha zikira sira kabeh nang Gusti Allah. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah. Dzikron katsira, nek iso zikir sing sak akeh-akeh. Zikir sing sak akeh-akeh. Makanya dulu ketika kita pernah bicara tentang derajat beristighfar, itu salah satunya adalah ada orang yang beristighfar itu bukan karena maksiatnya, tapi apa? Ia merasa belum bisa banyak berzikir. Mesti ini setiap tarikan nafas itu maknanya ada muncul zikirnya, tapi kadang-kadang lupa mikir dunya. Maka dia merasa itu berdosa, istighfar. Sampeyan yang ngono, Pak. Ya, muga-muga ae. Sebanyak-banyak zikir itu. Tapi nanti kalau kita urai ya bisa saja kita termasuk orang yang banyak berzikir itu. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepada Allah, subhanallah walhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Bukratan wa asila, ada apa itu? Di antara menyebut waktu. Perhatikan sebanyak-banyaknya. Di sini ada menyebut waktu tertentu. Sak gak-gae lho no akhire. Sak gak-gae apa? Dibukrotan di waktu pagi. Nek wong Jawa iku waktu isuk uput-uput. Apa itu?
Ya subuh itu. Wa asila dan sore dan petang. Di antaranya ketika malam hari. Malam itu maghrib ketika itu mengawali perjalanan malam. Subuh mengawali perjalanan siang. Nah, ketika Allah sudah perintah untuk kita berzikir, itu tentu Allah menyediakan penghargaan. Gitu. Menyediakan apa? Penghargaan nek cara saiki agak uwat apa? Uwat apa itu penghargaan khusus itu. Di sini apa itu? Setelah Allah perintah kita untuk berzikir, kita ini kan orang yang beriman toh. Nah, di situ diperintah berzikir sebanyaknya. Bukrotan wa asilah, utamanya di waktu pagi, di waktu petang. Huwallazi yusalli alaikum. Nah, di sini huwa Allah yusalli itu bersolawat kepadamu. Ada kata-kata Allah bersolawat hubungannya dengan perintah zikir tadi kan? Berarti apa itu? Salah satu kelompok manusia hamba Allah yang mendapatkan solawat selain Nabi adalah wong sing akeh zikire nang Gusti Allah. Minimal tadi itu. Ketika Allah itu bersolawat, maka pasti diikuti wa malaikatahu. Wa malaikatuhu dan malaikat-malaikat Allah. Huwallazi yusalli alaikum. Allah itu bersolawat kepadamu. Wa malaikatuhu dan malaikat-malaikatnya. Itu juga dimaknai kalau sholawat tadi itu dimaknai Allah memuji, Allah menyanjung, Allah mencurahkan rahmat. Itu lalu bagaimana? Maka Allah senang kepada hamba itu. Ketika Allah memuji, Allah cinta, Allah senang, malaikat diberitahu, malaikat aku senang karo fulan iki. Ketika sudah seperti itu, maka malaikat pun akan cinta dan senang kepada hamba yang sudah mendapatkan sholawat dan cinta Allah. Ketika malaikat Jibril itu sudah mendapatkan informasi bahwa aku cinta, aku senang sama fulan ini, maka nanti malaikat cinta. Setelah itu malaikat itu woro-woro. Apa woro-woro itu? Penduduk langit kepada malaikat-malaikat yang lain. Wahai para malaikat, Allah cinta memuji hamba ini, aku pun memuji dan cinta. Nah, maka kalian semuanya tentu juga mereka akhirnya penduduk langit pun cinta. Penduduk langit pun senang memujinya. Dan ketika Allah, malaikat itu memujinya, maka akhirnya apa nanti? Berdampak pada makhluk yang ada di muka bumi pun dijadikan oleh Allah cinta dan senang kepada hamba itu. Fayudha'u lahul qabul fir'at, maka ia diterima di kalangan makhluk yang ada di muka bumi, termasuk di antara sesama. Kan ada orang itu Pak, kalau dekat itu rasanya kayak panas ngono Pak ya. Wis cedek-cedek karo iku, wis ngono. Rasane kuping iki nek krungu omongane kaya apa. Ngono kan gitu. Apa itu? Berarti ini apa? Ada aspek yang tersembunyi itu di sini kayak mengeluarkan aura panas gitu loh. Tapi nanti ada orang itu ketika dekat itu, galap-galap ke rumah saya kok ayam seneng ngono Pak. Itu loh Pak. Seneng rasanya aku nek cedek karo iku. Apa maneh kate ngomong iku yo enak, seneng ini. Itu ya hubungannya dengan itu, efek daripada Allah bersolawat itu. Nah, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, lalu dampak berikutnya ketika mendapatkan solawat, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur,
Maka kalian itu dibimbing oleh Allah hatinya. Nah, hati ini kan yang akan mengarahkan manusia itu mau kemana. Karena esensi manusia itu ada di hatinya. Esensi manusia itu ada di hatinya. Nah, itu sempat sudah saya dalam bentuk tulisan, ya, di apa dulu tesis saya ketika S2 itu. Jenengan S berapa, Pak? S5 ya, Pak ya. SD, SMP, SMA, terus yo. Apa diantaranya itu yang saya tulis itu konsep al-qalb dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran membicarakan tentang hati itu. Jadi esensi manusia itu hatinya. Manusia hidup atau mati itu ukurannya adalah nah itu hubungannya dengan disertasi. Juga konsep kematian dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Hatinya dibimbing oleh Allah. Sehingga dampak karena dibimbing. Nah itu bagian dari salah itu dibimbing itu. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Akan apa? Dikeluarkan dari dhulumat itu artinya kan peteng. Peteng di sini dalam arti bukan peteng ya, bukan peteng fisiknya ini enggak. Petah apa? Hati. Kesesatan apa? Ya. Tertutupnya hati dan seterusnya itu. Ilan nur menuju cahaya. Kebenaran. Ya Islam itu adalah nur dari Allah. Cara gampangan iku apa? Sumpek iku ilang. Dadine apa? Atiku dadi rasane apa? Nah. Usume wong iku nek ana masalah iku delokane iku sumpek bingung gak karu-karuan, montang-manting. Ana sing apa? Tenang. Termasuk minadz-dzulumati adalah dari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Umumnya orang itu senang dengan berbuat dosa itu, senang. Tapi dia itu tidak tertarik sama sekali. Berat hatinya kalau ikut seperti itu. Contoh, umpamanya ndok kene ana alun-alun, ana panggung gembira, orkes dangdut, penyanyi dari ibu kota sapa kono, gak nyebut jeneng aku. Yang terkenal seksi dan suaranya. Terus di situ diadakan konser. Itu kan bagi orang-orang tertentu kan itu menjadi apa? Daya tarik itu, Pak. Omongan kata di iklanan. Wah. Tapi jenengan sedikit pun enggak tertarik. Kenapa? Karena di situ ladang maksiat. Kan lho, Kak. Apa sampean? Aku istighosa dikir ae aku. Aku sek enom kok lapo kok. Loh, iya dah. Kenapa? Karena dibimbing oleh Allah. Contoh lagi yang namanya dibimbing itu apa? Mas melaku jenengan ternyata nemu dompet. Isine 5 juta. Tahu anak dompet isine 5 juta ya kamu tahan. Atau ono kresekan. Ditelok digawe dukun iki ono duit 10 juta. Mbok iku mau sapa iku menjukuk teko bank terus lugur. Ini bagi orang yang tidak dibimbing oleh Allah, bilangnya apa? Rezeki nomplok. Wah kon ya moro-moro iki ono kresek tibake dhuwit iki. Wah kan langsung seneng kae. Blonjo. Tapi bagi orang yang dibimbing hatinya itu mikir, iki ngono kae sapa? Pasti wong iki ndoleki. Ngono. Umpama aku dhewe ilang dhuwit sak meniki ya mesti ndoleki. Sakno ya iki nggone sapa? Diumumno. Ngono, Pak. Gila. Itu dibimbing begitu. Termasuk moro-moro melaku-melaku nemu apa? Kalung. Apa nemu kalung? Emas. Iki bagi orang yang tidak dibimbing oleh Allah. Meneng-menengan, Pak. Nggih, Pak. Telepon apa? Cokono-kono. Dikowo nang pasar, dikowo nang apa kono. Wah, duit. Ngoleh piro? 5 juta. Kon gelenggem kon yo. Gak mikir iki halal apa haram. Nggih ya? Tapi ketika orang itu hatinya dibimbing, iki anas iki amanah, iki nggone sapa iki lho ngono, Pak. Lha itu lho, Pak. Maka di situ dibimbing. Ketika ada tawaran-tawaran untuk senang, untuk maksiat,
Berat rasanya itu. Tapi ketika ada tawaran-tawaran informasi tentang kebaikan, tentang ngaji, seneng deh. Aku tak melok nih ngaji. Ngono, Pak. Itu bisa berlaku, Pak. Termasuk nyuwun sewu, Pak. Mungkin kan ada tempat-tempat tertentu yang di situ adalah tempat itu menjadi ladang maksiat, Pak. Ada orang yang ketika ke situ seneng. Wah, iki ini nggone seneng ra iki. Mulane sampe disebut istilah moro seneng. Pokoke moro nduk kene mesti seneng. Tapi ana wong ketika melintas di situ tuh merinding kabeh. Kenapa tahu? Ini tempat maksiat. Engko jojok pas nduk kene mati. Terus mari ngono dikira kene iki mari langganan nduk kene. Nah, saya itu kan pernah dulu, Pak, sebelum Doli itu ditutup, Pak. Apa sebelum Doli ditutup itu, Pak. Sebab Doli Pak iki jeneng, Pak. Mboten nanya denger ae mawon ya. Saya bagian waktu itu ya, bagian daripada istilahnya kelompok dai lokalisasi, Pak. Untuk bagaimana memberikan pembinaan-pembinaan, lalu kemudian nanti disadarkan bahwa suatu saat ini akan ditutup. Jadi kak moro-moro tutup ngono. Tapi ternyata harus banyak dicurigai, Pak, oleh kelompok, terutama oleh kalangan RT RW itu rata-rata gak setuju, Pak. Karena itu adalah lahan apa? Pekerjaan, Pak. Jadi ketika rapat itu dengan pimpinan-pimpinan itu, apa maunya wali kota ini, Bu Risma? Apa maunya wali kota ini? Itu sudah nggak memberi lapangan pekerjaan ini, pekerjaan kok malah mau diinum. Bisa pilih menengahi, Pak, disuruh. Tapi tetap termasuk apa itu? Diancam, Pak. Kami tidak butuh dai. Iya kan? Doli ditutup, darah mengalir. Ngono ya, Pak. Cuk Allah. Nah ini kan tantangan juga bagi Ustadz itu. Yang lebih menantang lagi itu persoalannya bukan di situ, Pak. Lho pas kadang-kadang ceramah itu terus dicekel-cekel sarungi karo. Niku mau. Mbak, Ustadz itu. Aku senang sarungi Ustadz. Ngono kon ya. Akhirnya kan dengan cara yang sifatnya personal itu. Karena seperti ini tuh nanti apa? Sering dihadang. Moro-moro apa? Anu Ustaz, informasi dari via RW sana nggak jadi pengajiannya. Apa? Karena balai RW-nya bocor. Mbuh ono alasane, mbok kon ya. Yes, pokoknya. Nah, di antara itu akhirnya dicoba door to door ke wisma-wisma itu. Nah, ngene iki lho Pak sing tambah itu, Pak. Tantangannya tambah gede itu, Pak. Nduk kune iku. Iya Ustaz. Loh ya gitu, Pak. Saya ini sebetulnya ya sudah punya keinginan untuk keluar dari tempat ini. Coba saya lari itu. Ternyata saya sudah diawasi oleh preman-preman itu. Saya dipegang, Ustaz. Saya dikaploki, saya di ini macam-macam. Bahkan saya itu pernah itu pupu saya itu dinyonyok rokok, Ustaz. Nggak percaya tak buka no, Ustaz. Udah nggak usah dibuka. Sampai dengan apa? Ngono ta. Ini yang mikir. Iya sudah cukup. Allah. Ini kan hubungannya dengan tadi itu, hati itu. Iki apa iki? Iya Mbak, sudah terima kasih, sudah. Bisa niku nang mikir ngono. Kadang-kadang orang itu ya ngerteni dia, tapi ngono itu dianggap angin lalu aja itu. Sehingga kadang-kadang itu wis biasa itu. Terus Ustaz, itu contoh, Pak. Saya ini konsultasi Ustaz, iya. Saya ini kan punya anak Ustaz. Nah, profesi saya itu adalah menjadi wanita panggilan. Wanita panggilan. Kan banyak, Pak, orang menjadi panggilan itu, dokter panggilan, dukun panggilan, ustaz panggilan. Iki apa? Wanita panggilan. Kan siji-siji, Pak, tugasnya, Pak. Nggih ya? Nek dokter panggilan tugasnya apa? Nyuntik. Nah, nek ustaz panggilan tugasnya ceramah. Nek dukun panggilan tugasnya mijet. Nah, nek wanita panggilan itu kan gitu. Dari situ Ustaz, saya itu akhirnya saya hamil, kemudian saya itu punya anak. Nanti pertanyaan saya, Ustaz, kalau anak saya nanti menikah, walinya itu siapa, Ustaz? Karena saya yang layan itu banyak laki-laki itu. Lu kon yo. Kak mikir dosa belas, Pak.
pertanyaan itu saya jawab. Anak sampean niku lanang ta wedok, Bu? Anak saya laki, Ustaz. Oh alah. Kalau laki-laki itu ndak pakai wali, Bu, kalau menikah itu. Kan tadi sebelum bertanya itu, tapi juga saya itu melakukannya itu dengan suami saya sendiri. Subhanallah. Loh, Bu, saya ini punya suami. Iya, malah saya diantar suami saya itu mendatangi pelanggan itu, Ustaz. Wah, wong lanang iki opo dibojo kok wong wedok dia apa? Diobyekno iki. Jadi karo-karone iku padha apa? Saya diantarkan suami, Ustaz. Loh ya Allah. Lah ngono iku suami sampean niku. Ya enggak, malah saya diantarkan, malah dia yang komunikasi itu. Saya diantarkan ke sana. Terus hamil. Anak saya itu nanti kalau menikah. Tapi saya mikir agama ngono lho ya. Saya tak jawab ae. Bu, karena anak jenengan laki-laki, nanti kalau menikah nggak pakai wali. Nggak pakai wali, Ustaz, ya nggak pakai. Tapi yang berikutnya yang sampaikan itu, sampai kapan sampean kayak begitu itu, Bu? Tidak celuk Bu ae. Iya, Ustaz. Masih laris ya, Ustaz ya. Sokon yo, kon yo. Bu, hati-hati loh, Bu, umur itu ndak. Iya, Ustaz, saya pertimbangkan gitu. Kon yo. Hadirin yang dirahmati. Ini kan sudah apa? Tadi itu mungkin sudah kadung hatinya ketutup tadi itu. Tapi paling tidak mungkin dari situ itu dengan dia masih mau mendengarkan ngaji, ceramah. Kebetulan itu mendengarkan ngaji saya di radio. Itu mungkin dari situ nanti hatinya. Sehingga enggak langsung kon rokok, kon yo enggak gitu. Tapi di gambaran. Kenapa? Karena mungkin hatinya masih tertutup. Nah, jamaah. Jadi kemungkinan kita itu berada di tempat yang di situ menjadi ladang senang, ladang maksiat. Tapi kita itu berat. Berat. Maka kadang-kadang akhirnya sudah aku nggak apa-apa ke sini tapi dalam rangka untuk ketika ngaji. Tapi aku tak coba menghindarkan tempat ini. Anak-anak saya supaya tidak terpengaruh. Saya mencari tempat yang beda saja. Nah, di situ, Pak. Nah, kadang-kadang terus ketemu orang lain. Loh, Ustaz langganan di sini tak? Loh, aku yo ono kene tapi ceramah. Aku ojo dianggap lo kene ae. Nah, jamaahnya dalam itulah dibimbing oleh Allah. Mestinya orang itu bisa maksiat itu dengan begitu senangnya, mudahnya, tapi hatinya berat. Itu bagian daripada bimbingan, itu sholawat. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah kepada orang-orang yang beriman itu, tentu di sini iman yang mana? Yang itu tadi loh, yang senang zikir itu malah. Rahimah. Apa? Ada Rahman, ada Rahim. Rahman itu berlaku untuk seluruh makhluk Allah. Berlaku untuk seluruh manusia, itu Rahman. Kasih namanya, maha kasih Allah. Mengasihi. Allah mengasihi siapapun dapat rahmatnya. Tapi sayang itu beda. Maka rahimah itu berlaku hanya orang-orang yang beriman. Dengan makna lain, rahim itu rahmat Allah untuk akhirat. Sementara orang yang dapat rahmat dari Allah secara umum tidak pernah, tidak bersyukur, tidak beriman kepada Allah. Ya hanya sebatas itu. Tidak dapat rahim itu bedanya. Nah, itu tadi butuh kesabaran itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu zikir yang akan menghantarkan kita untuk memperoleh sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat, itu zikir yang bagaimana? Nah, di sini maka zikir itu cakupannya sangat luas, Pak. Tapi yang paling mudah untuk kita pahami salah satu zikir adalah at-talaffuz, melafatkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Utamanya setelah sholat itu Rasul berzikir astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Terus ditambah lagi napa kon zikir maca subhanallah 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 ping 33, lalu alhamdulillah alhamdulillah ping 33, lalu napa kemudian Allahu akbar ping 33, terus ditambah menjadi 100 la ilaha Allahu akbar kabir wa subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illallah
terus seterusnya itu seperti, maka dia diampuni dosa-dosanya walau kanat mithla zabatil bahri, walaupun dia itu punya dosa seperti buih untuk segoro. Talafut melufatkan kalimat-kalimat itu. Nah, apakah lalu syaratnya orang berzikir yang akan mendapatkan sholawat itu harus khusyuk sekhusyuk-khusyuknya? Jawabannya itu kan nanti kan ada tingkatan zikir itu di lisan, ada tingkatan zikir itu di hati, ada tingkatan zikir di lisan dan masuk di hati. Bagaimana ini? Aku ikut zikir tapi gak iso khusyuk itu. Dia zikir, ngomong-ngomong tapi suaranya keluar, tapi seiring liyane ngene apa. Nah, di situ lalu napa? Ada salah seorang ulama yang sudah diakui kealimannya, keulamaannya. Kita dengar namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang punya kitab Al-Hikam. Ya, Al-Hikam itu. Kajian tentang rahasia-rahasia syariat itu di situ. Al-Hikam. Salah satu statement, pernyataan beliau itu, la tatrukidz dzikra. Jangan tinggalkan zikir dengan alasan li adami hudurika ma Allah fi. Dengan alasan kamu belum bisa menghadirkan Allah ketika zikir itu. Artinya belum bisa khusyuk. Jangan tinggalkan zikir dengan alasan karena kamu belum bisa khusyuk. Li'anna ghaflataka an dzikrihi, karena ketika kamu meninggalkan zikir dengan alasan belum bisa khusyuk, itu asyaddu, lebih berbahaya dibanding dengan min dzikrika, dibanding dengan zikirmu walaupun tanpa ada kekhusyukan. Artinya apa, Pak? Kamu masih bisanya umpamanya zikir itu belum bisa khusyuk, terus lakukan aja di lafaz, walaupun tingkatannya masih di mana? Tingkatannya masih di lisan. Membiasakan itu. Kenapa? Tetap jangan tinggalkan. Lakukan terus walaupun ketika itu kamu belum bisa bisa khusyuk, belum bisa hadir di hatimu Allah itu. Kenapa? Karena dengan terus-menerus kamu itu diharapkan nanti akhirnya lama-lama nanti muncul itu, walaupun enggak seluruh zikir kamu itu begitu. Terus nanti lama-lama terus akhirnya menjadi istiqomah, kebiasaan. Nek wis kebiasaan akan bisa merasakan. Makanya merasakan manisnya zikir itu kan tidak langsung begitu saja, tapi perlu waktu. Seperti wong ngerokok itu loh, Pak. Wong wis kadung ngerasakno rokok, Pak. Nikmati rokok, Pak. Iya apa, Pak? Sing rokok lho, Pak ya. Nek kula sih mboten ahli hisab, Pak, kula niku. Hanya ahli ru'ya, Pak. Apa ahli hisab itu, Pak? Iku jarene wong saiki kanca-kanca iku ahli sumi, nyusu geni. Ahli hisab menghisab rokok. Nah, saya hanya ru'ya melihat aja, Pak. Itu saya tanya itu, kalau sehari itu ketika puasa itu sing gak kuat iku ngerokok sehingga kadang-kadang maghrib jar itu apa ngombe mari langsung ngerokok, Pak. Wih kon yo. Saking apa? Saking bisa merasakannya. Ya jarno. Tapi itu awalnya kan orang itu kadang-kadang kalau ngerokok itu kan ya batuk-batuk itu. Aku ya nyoba tahu, Pak. Oh, batuk wes gak ngerokok aku. Apa kok ngono. Ya aku gak ngerokok loh, Pak. Ya, pokoknya aku terus merasakan jadi mungkin awal-awal orang itu belum bisa merasakan Bapak hikmah daripada nyambungnya zikir tadi ke hati itu, nanti lama-lama di situ merasakan. Termasuk zikir khusus itu adalah salat. Nah, salat itu adalah zikir khusus. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat kamu untuk zikir aku, untuk mengingat aku. Sehingga ibadah-ibadah itu juga dalam makna yang luas itu ya zikir, Pak. Nah, lalu di situ saya ingat pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Napa? Termasuk ada tadi zikir khusus dengan melafadzkan kalimat-kalimat tadi itu. Terus kemudian salat ini juga bagian zikir khusus, nggih. Tapi nanti ada zikir dalam arti umum napa? Man atau Allah faqad dzakara. Apabila aktivitas yang dilakukan itu napa? Dalam bingkai ketaatan kepada Allah, faqad dzakara, maka ia pun zikir kepada Allah.
Jadi di situ akhirnya apa? Nuansanya lebih umum sehingga tidak harus mulut ini. Tapi jika sekiranya yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang benar menurut Allah, maka itu juga bagian daripada zikir. Sehingga di situ akhirnya zikron katsiro itu cakupannya tadi itu. Bisa saja jenengan di kantor itu zikir, bisa saja jenengan berduaan dengan istri itu zikir, Pak. Halo. Kenapa? Karena di situ juga bagian dari perintah Allah. Berduaan dengan suami istri itu, Pak. Yang tidak diperintah itu harus dilakukan apa? Gak senang berduaan dengan istrinya, tapi berduaan dengan, nah itu. Halo. Zikir itu, Pak, ya. Itu zikir khusus ya, Pak, ya. Bahasa lain Rasul itu sedekah. Iya kan? Rasul menyebut bahwa berhubungan suami istri itu sedekah. Nah, logika sahabat yang waktu itu masih agak pendek, itu berpikirnya kan nafsu itu mesti cenderung dosa. Syahwat itu mesti cenderung dosa. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatau lahu ajrun. Ya Rasul, apakah seseorang yang nuruti syahwat itu oleh ganjaran ya Rasul? Aman aku sing penbok Rasul, aman aku ngomong kok. Loh terus imamnya gimana? Lah itu kan syahwat ya Rasul. Maka Rasul kan bertanya sebelum memberikan penguatan jawaban itu. Aro'aita, aku takon jak lu. Aro'aita, bagaimana kamu melihat, bagaimana kamu memandang, bagaimana pendapatmu? Laukana, seandainya seseorang wadoa, ia melakukan itu dengan bukan istrinya. Wah, ya dosa ya Rasul. Haram. Nah hukumnya gimana? Zina. Nah kalau zina itu hukumannya kayak apa? Wah harus diinin. Nah maka ketika itu dilakukan bukan dengan cara halal, bukan pada suami itu sumbernya dosa maksiat. Maka kebalikannya, jika itu dilakukan dengan suami istri, maka itu sumber pahala. Rungokno kok niku ngono. Oh nggih. Akhire ngono iku apa? Iya termasuk zikir. Termasuk bagian daripada ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah secara umum di surat An-Nisa ayat 19 menyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah, pergaulilah bil ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Sesuai dengan syariat. Ma'ruf itu apa? Akhlak. Terus jangan berpikir ma'ruf itu akhirnya apa? Bojoku mek tak salat tok, poso tok ngono. Maca Quran tok, terus gak atik ngonoan. Lah itulah ya. Halo. Kan ada itu seorang wanita itu lapor kepada Rasul. Ya Rasul, apa begitu Islam mengajarkan itu? Suami saya itu kalau siang itu puasa, terus kalau malam itu di masjid, kula niki sampe medak ngono, medak iki kok. Nggih tak. Ndak ndi bojomu ten masjid, parane. Diomeng apa diomeng itu? Marah. Zikir. Ibadah iku gak ono masjid tok. Nyambet gawe ndelokno panganan bojo iku ya zikir. Ngonokan mbek bojo iku ya zikir. Iku ibadah. Nah, nanti kapan-kapan kita punya tema Allah bersolawat kepada suami istri. Suami istri yang mendapatkan sholawat dari Allah itu suami istri yang bagaimana itu? Ku temane dhewe Pak itu Pak. Itu namanya pinggil cinta itu Pak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka zikir dalam arti khusus, zikir dalam arti yang umum tadi itu, kita berarti insya Allah selama yang kita lakukan itu tidak menyimpang dari agama, tidak menyimpang dan menimbulkan perbuatan dosa. Itu bagian daripada zikir. Nah termasuk jenengan ini Pak. Jadi tadi kan ada zikir yang ucapan-ucapan itu Pak. Nyambungnya hati dengan istilahnya kalau bahasa saya itu kita terus berupaya untuk telkomsel dengan Allah. Apa telkomsel dengan Allah ini? Terus lakukan komunikasi selalu. Dalam arti formal yaitu sholat, zikir. Telkomsel dengan Allah itu apa? Dimanapun kita keadaannya, dimanapun kita berada, jangan pernah melupakan Allah. Aku nek kating ini ki ya apa? Hubungannya dengan akhirat mikir. Itu bagian daripada bimbingan, Pak. Karena ana wong wis gak mikir akhirat, gak usah mikir akhirat. Lah apa mikir akhirat? Iki donya. Akhirat itu kemene, gak usah mikir mati. Lah apa mikir mati? Gak usah dipikir teko dhewe kok mati. Lah ngono sih ono. Sampeyan ditanggo ngono, Pak. Ciling ngono iku malah ngamuk-ngamuk iku.
Sampeyan niku aja ngono, Cak. Sampeyan niku kak salat sampeyan sampe tuwek ngono sampeyan menene kedisikan mati sampeyan disiksa karo malaikat. Sapa wong ngomong mati iku disiksa karo malaikat? Lha iya kan jare Ustaz kan ngono. Gak iso wong mati malah enak. Lho kok iso ngomong enak? Buktine lho wong mati kerasan kabeh kan sing balik jare ngono. Coba iku gak enak. Balik kabeh iku jare tenang ngono kuburan lambemu ngono. Ngono iku mangsa bener, Pak. Lho ngene iku ditenan aja ngono amen ngono disiksa temen kon malaikat kono. Ngono iku tambali lah. Wis takon aja ngilengno aku kon. Bahku disiksa malaikat, bahku neraka urusanku. Kon lapo melok-melok kono? Tak taboki wisan kono. Ngono kok ana, Pak. Wis bahaya ngene iki, Pak. Kon tak ancam kon lho ngono. Wis ngene iki angel ngene iki. Wis angel ngene iki. Koncoe iya jere setan ya kon kancaku. Kon. Nah di situ contoh, Pak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka salah satu zikir ya seperti ini juga, Pak. Makanya ada salah hadis yang menguatkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tusalli ala ahadikum." Sesungguhnya, pakai inna. Sesungguhnya malaikat itu bersolawat kepada siapapun di antara kamu. Ala ahadikum, siapapun di antara kamu, madama selagi kamu itu fi musallahu alladzi yusalli fi, masih sabar menetap berada di tempat ia melaksanakan sholat. Itu untuk apa di situ? Bukan ngobrol, tapi nopo? Untuk zikir, untuk maca Quran, untuk ngaji seperti ini loh, Pak. Alladzi yusalli, di tempat ia sholat tadi itu. Dengan kata-kata watakulu, malaikat itu berdoa, Allahumma sholli alaihi, ya Allah, salawatmu limpahkan kepada hambamu ini. Napa? Warhamhu, rahmatmu curahkan kepada hambamu ini. Waghfir lahu, dan ampunanmu anugerahkan kepada hambamu ini. Jadi insya Allah kita ini termasuk orang yang juga mendapatkan sholawat dari malaikat, Pak. Nah kalau sudah malaikat bersolawat, Pak, itu mesti diterima, Pak. Dungane malaikat itu. Cuman memang itu diterima tidaknya kita memang nggak bisa merasakan sekarang secara khusus kelihatan seperti ilmu eksak, Pak. Enggak. Itu paling tidak itu nanti di hati, Pak, sudah berpengaruh, Pak. Betul-betul bisa dirasakan itu adalah nanti kalau sudah mati. Karena tempat untuk menerima balasan itu bukan di dunia, tapi nanti kalau sudah mati, nanti kalau sudah di akhirat. Lah jenengan kudu sabar, Pak. Jenengan sabar napa mboten? Niki kepengin cepet oleh rahasia ganjaran ya syaratnya. Sampeyan siapa pun. Nah niki di sana tinggal yakin apa tidak yakin. Jamaah, jadi salah satu rahasia Allah bersolawat itu diantaranya adalah melalui zikir, baik zikir dalam arti khusus maupun zikir secara umum. Termasuk nanti ketika menghadapi persoalan itu, ojo disikno ngamu ngene apa ngambine kok karo-karuan, kembalikan. Mulane kadang-kadang wong iku, tenang Pak, nyebut Pak, eling nang Gusti Allah, ojo mesu ae lho. Itu hubungannya kalau orang itu sudah senang berzikir walaupun belum bisa khusyuk, Pak. Itu nanti untuk mengimbangi kemungkinan kalau orang itu tidak bisa berzikir, Pak. Biasanya yang kebalikannya terbiasa mesu, Pak. Nah, orang itu biasa mesu, Pak. Ya titik mesu, Pak. Enak itu ya iso mesu, Pak. Nggih, Pak. Ngombe kopi wan anget-angetin. Ancik cek enak. Lho ngono, ancik, Pak. Kok niku ana, Pak, nggih ya? Nggih, Pak, nggih. Mesti ini kan alhamdulillah. Kenapa? Karena satu, di samping memang yang diminum itu bahannya bagus, yang kedua hubungannya dengan kesehatan. Lah kalau itu sudah nggak sehat, Pak, minuman apapun akhirnya menjadi rasanya hambar. Terus yang berikutnya kalau nggak sehat apa? Minum iki nggarai apa? Nggarai apa? Nggarai apa? Nggarai apa niku? Darah tinggi, nggarai iki macam diabetes, nggarai macam-macam ngono, Pak. Lho iki ya Allah. Enak, Pak. Jadi akhirnya wong kebiasaan niku zikir itu mengimbangi tadi kemungkinan yang biasa misu. Karena orang sudah terbiasa misu, Pak. Opo ae misu, Pak. Engkate numpak bemo kepreset, ngono iku iso nyebut barang wong lanang ya, Pak.
Ono Pak, wong wedok ngono niku Pak. Oh wedok Pak. Iya kadang-kadang ono nyebut binatang, jaran. Nggih to mboten? Iku sik lumayan Pak nyebut binatang. Lah kadang-kadang nyebut barang wong lanang ya Pak. Mosok lanang nyebut barang wong lanang iki. Biasane wong wedok niku Pak. Cek. Kon yo. Nah itu yang dikhawatirkan nanti kan kesana nanti. Oh gampang nanti kepingin ahli swarga. Nek kate mati tak nyebut zikir nang Gusti Allah. Ya gak iso. Nek biasa mesu yo wangel. Tapi kalau sudah orang itu biasa zikir, mau jatuh astagfirullah, Allah ngono Pak. Nggih mboten. Nah dibiasakan zikir secara khusus dan zikir secara umum. Baru satu Pak. Sholawatnya itu melalui zikir. Masih ada lagi nanti bersolat. Karena itu tema itu berangkai. Jangan tentek Pak. Iya. Muga-muga kajian menika manfaat. Amin Allahumma amin. Monggo kok pilih wonten sing badhe tanglet. Monggo. Sadurunge tak kai pantun. Kepiting jepit kerang, pasang kuping biar terang. Jadi begini Pak. Ya logika-logika emosi, logika-logika sakar kebencian itu kan ya bisa saja Pak. Jadi begini, saya juga pernah mendengar Pak, itu salah seorang misionaris Pak. Dia sempat sempat beragama Islam, dia sempat belajar Quran, sempat hafal Fatihah Pak. Lalu dia keluar, lalu dia menjadi dai istilahnya misionaris itu. Apa salah yang dikritik itu adalah Al-Fatihah. Saya hafal itu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya tunjukkan kami kepada jalan yang benar. Itu Nabi. Itu dilogikakan. Lah Nabi aja masih minta ditunjukkan jalan yang benar. Berarti kan dia belum tahu mana jalan yang benar. Lah itu Nabi aja membimbing kok belum tahu jalan yang benar. Ibaratkan supir bemo, supir bus gak tahu jalan, mau ikut yang gitu, apa gak tersesat nanti itu? Itu begitu Pak. Kenapa? Karena dimaknai ihdinas siratal hanya semata-mata hanya semata-mata tunjukkan kepada jalan yang benar. Padahal ada makna-makna hidayah itu. Apa? Salah satu makna hidayah itu adalah bukan hanya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak Islam menjadi Islam, tapi hidayah itu maknanya adalah apa? Ketika orang itu sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, kan tidak selamanya orang itu mau melakukan. Maka ihdinas itu dalam arti apa? Bimbingan. Maka salah satu doa kan adalah haqqo, tunjukkan kepada kami yang benar-benar dan beri kemampuan kami untuk menjalani kebenaran, bimbing. Nah, terus yang berikutnya, yang namanya hidayah itu di tangan Allah. Kadang-kadang bisa datang dan pergi. Dicabut siapa tahu loh gitu ya. Kenapa? Karena memang sudah dinyatakan hanya Allah yang berhak menentukan hidayah tidaknya itu. Karena Nabi itu hanya sarana untuk mengajak itu. Maka di situ juga sekaligus itu mengajarkan kepada umatnya menyadari supaya juga terus-menerus minta dapat bimbingan dari Allah. Nah, hubungannya tadi itu sholawat itu kan mendoakan Nabi supaya selamat. Iya kan? Nah, maka begini, Pak. Salah satu ajaran utama Islam itu adalah akhlak, Pak. Nggih, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Akhlak. Nah, salah satu bagian daripada akhlak itu adalah orang itu bisa menghargai siapapun yang berjasa untuknya. Akhlak itu adalah kalau kepada Allah mensyukuri apa? Anugerah-anugerah Allah. Terus kalau kepada sesama itu apa? Menghargai dan berterima kasih kepada siapapun yang punya jasa kepadanya. Akhlak, Pak. Kamu kalau diberi salam, jawablah salam itu. Kalau kamu pernah diberi orang, maka sebisa mungkin berilah orang itu. Akhlak itu, Pak. Nah, sekarang ini setelah Allah yang paling banyak memberikan anugerah kepada kita, lalu siapa yang paling banyak berjasa kepada kita? Setelah Allah itu Nabi Muhammad, Pak. Manusia yang paling berjasa kepada kita itu adalah Nabi Muhammad. Dalam arti apa? Karena membawa iman, membawa
berdakwah siang malam semuanya, seluruh apa waktunya apa semua itu dicurahkan untuk umatnya. Bahkan sampai dia itu ketika meninggal itu yang disebut itu siapa? Umatnya. Sampai nanti kan ada itu. Inna likulli nabiyyin doa. Setiap nabi itu punya doa pamungkas. Setiap nabi itu punya doa pamungkas. Dan semuanya sudah dilaksanakan, sudah diijabai oleh Allah. Maka lalu faja'altu, tetapi aku punya doa khusus nanti itu. Aku jadikan doa itu untuk umatku nanti di hari kiamat. Yang khusus itu loh nanti itu. Apa? Ketika hari kiamat itu. Di saat itu loh sampai Nabi seperti itu. Yang dicintai. Sekarang itu kita ini kalau kepada orang bisa balas budi, balas jasa, oke. Orang itu sering berkunjung, kita kunjungi. Orang itu sering memberi, kita juga bisa memberi. Kan gitu. Kepada orang tua pun sangat berjasa. Kita pun sempat memberi balasan itu. Ketika tua kita bisa mengayan, bisa ini, terus bisa membahagiakan seterusnya. Terus kepada Rasul kita mau balas jasa pakai apa? Itu ibaratkan ada orang pengemis, kita orangnya kaya, lalu pengemis itu minta-minta, kemudian karena biasanya dikasih 1.000, 2.000 kan gitu nggih. Soalnya saya kesanggal ndolek 1.000. Akhirnya rata-rata apa ya? 2.000 saiki sing ngono iku. Terus iki sampean ngekeki dhuwit 10.000, Pak. Seneng nggih mboten? Engko nek seneng niku ya apa akhire? Ya apa nek seneng niku? Ndonga, Pak. Matur suwun wak kaji. Aja dibantah. Aku kurang kaji lho ya. Nggih mboten? Muga-muga sampe tambah sugih. Aja ndongakno aku luwih sugih. Apa ngono? Iya gitu ya. Aku wis sugih. Aja. Nah, kita ini diajarkan oleh Allah balas budi kepada Rasulullah. Dengan cara apa balas budi kepada Rasulullah? Enggak bisa kita dengan balas budi apa? Kalau kepada orang tua masih memungkinkan walaupun kecil. Tapi kepada Nabi apa? Bisanya kita itu memohon kepada Allah. Manusia kamu enggak bisa membalas budi Nabimu itu. Yang bisa membalas hanya aku, Allah. Maka mintalah kamu kepada Allah. Aku yang akan membalasnya. Tapi karena Rasulullah itu sudah cukup sebetulnya, cukup nggak usah didongakno gak apa-apa wis nabiku sudah sempurna kebaikannya. Maka oleh Allah nanti akhirnya itu dicurahkan kembali kepada orang yang berdoa. Jadi Nabi didongakno selamat itu bukan berarti Nabi itu nggak selamat. Gitu Pak nggih. Nah kita begitu. Itu balas budi kita itu seperti itu. Seperti tadi itu loh, orang miskin dikai duit. Isa ya apa kate balas apa? Ndonga. Muga-muga sampeyan tambah sugih. Aja dibalik-balikno aku lho gak usah didongakno aku sugih. Kliru kok ndongakno aku iku. Lah apa? Ndongakno awakmu dhewe. Kon iku juga njalukan. Ngono ya. Logikanya kan begitu. Jadi logika emosi itu. Lah wajar karena memang orang itu enggak suka sama Islam. Jadi enggak mencoba untuk mendalami maknanya. Ngoten Pak nggih? Oke, nanti kita kapan-kapan bicara tentang rahasia salat Allah itu diantaranya ya itu nanti itu. Apa? Nanti adalah rahasia salat, keagungan dan rahasia sholawat Pak. Itu Pak nggih. Tapi ini wis kadung gak seneng ya dikandani ngene iku ya. Sik iku mau Pak wis ketutup atine Pak. Ya wis angel tuturane wis. Ya wis jarno. Mulane kita enggak usah membalas mereka gitu loh. Karena memang kita juga diajarkan oleh Al-Qur'an la tasubbun. Jangan engkau sampai mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Fa yasubbullahu alladzina amanu. Maka mereka akan mencela kepada Allah. Nah gitu. Oke. Pergi ke Pondok Jati beli kurma paket baju dikirim ke Jakarta. Ya maksud hati ingin berlama-lama. Namun waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Maka di tengah sawah ada ladang. Silakan mampir untuk mandi. Piye ana banyune nggih. Sekiranya ceramah masih kurang panjang, insya Allah minggu depan ketemu lagi. Kita lanjutkan materi ini Pak, masih banyak Pak. Nggih. Nggih insya Allah muga-muga barokah.
Pun nggih cukup nggih. Muga-muga kajian menika dados ilmu sing manfaat dan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan sholawat Allah, sholawat malaikat dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil alhamdulillahi alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.